Dana darurat atau investasi? Kira-kira kalau misalkan kita masih punya keuangan yang terbatas, mana yang harus didahulukan? Dana darurat atau investasi? Oke, jadi menurut pendapat gue sendiri, ini yang harus didahulukan itu adalah dana darurat. Kenapa? Karena sebenarnya gini, coba kalian pikir deh, kalau misalkan kita ini membangun buat investasi kita, dana buat investasi kita, tanpa kita punya dana darurat, akibatnya apa? Akibatnya adalah investasi kita ini bakal terpakai sebelum jangka waktu yang kalian tentukan itu berakhir. Jadi let's say kalian punya tujuan nih 2 tahun, 10 tahun. Nah ternyata karena dalam pencapaian tujuan tersebut ternyata banyak dana-dana darurat yang dibutuhkan, akhirnya karena kalian nggak ngebuat dana darurat, kepake tuh investasi itu. Pada akhirnya kan tujuan kita jadi nggak tercapai gitu loh. Karena kita harus mengambil dana yang semestinya diambil ke depan hari. Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang harus kalian persiapkan itu dana darurat dulu, baru investasi. Itu pendapat gue ya. Lalu kalau misalkan bisa dua-duanya gimana, Jess? Kalau bisa dua-duanya, jalankan dua-duanya. Itu malah jauh lebih bagus. Itu kalian bisa split tuh. Buat dana darurat berapa, buat investasi berapa. Dan saya mungkin buat investasi 50%, buat dana darurat 50%. Bisa. Terserah presentasenya kalian pecah sendiri. Yang penting dana darurat itu harus ada. Karena walaupun memang dana darurat itu tidak selalu dipakai, tapi kalau misalkan ada kondisi yang dibutuhkan, itu bisa digunakan. Gitu sih teman-teman semua. Mudah-mudahan video singkat gua hari ini dapat membantu teman-teman semua memilih nih, kira-kira kalau misalkan kita punya keuangan terbatas, mana nih yang harus lebih didahulukan. Nah, kalau kalian pengen lebih jelasnya tentang dana darurat, kalian bisa tonton di video-video gue sebelumnya, gue pernah ngebahas juga. Dan soal investasi, kayak misalkan ada reksadana, ada stock market gitu. Itu udah pernah gue bahas sebelumnya juga. Itu termasuk emas juga udah pernah gue bahas. Jadi kalian bisa cek di video sebelumnya. Nah, itu aja sih teman-teman semua. Mudah-mudahan video singkat ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau misalkan kalian bilang ini bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan ingat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.